Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dedikasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sudah siapkah untuk belajar? Yang pasti tetap semangat. Untuk materi kita pada hari ini masih sama dengan yang kemarin, tetapi ini bagian yang keduanya ya, yaitu pelajaran 1 menyusun teks prosedur, di mana guru mata pelajarannya yaitu ibu sendiri, Ibu Ririn Wafrinia Ardi. Kita kembali kepada KD atau kompetensi dasar dalam menyusun teks prosedur. Kemarin sudah ibu katakan terbagi atas 5, yaitu 3.1 mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Kedua, 4.1 merancang pernyataan umum dan tahap-tahapannya. Yang ketiga, 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Keempat, 4.7 melaporkan kegiatan membaca buku. Dan yang kelima, 4.2 mengembangkan teks prosedur. Kemarin kita sudah belajar yaitu 3.1 sama 4.1. Untuk pada hari ini kita membahas 2 KD lagi, yaitu 3.2 menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Yang kedua, 4.2 mengembangkan teks prosedur. Jadi untuk pada hari ini kita membahas 2 KD, 3.2 dan 4.2. Kita kembali pada teks prosedur. Seperti yang ibu jelaskan kemarin, teks prosedur merupakan tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas yang memiliki tujuan tertentu, dan tujuannya memberikan informasi secara jelas bagaimana tahap-tahapan dalam menyelesaikan sesuatu. Kita lanjut pada KD 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur, di mana strukturnya sudah ibu jelaskan kemarin terbagi atas 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua material, dan yang ketiga yaitu tahapan dalam teks prosedur. Kita masuk pada kebahasaan. Kebahasaan terbagi atas 5. Yang pertama kata kerja perintah. Yang kedua kata teknis. Ketiga konjungsi. Keempat pernyataan persuasif. Soalnya kurang ya. Dan yang kelima gambaran terperinci. Di sini ibu akan menjelaskan kata kerja perintah, di mana imbuhannya adalah kan, lah, dan i. Sebagai contoh, padu ditambahkan menjadi padukan, baca ditambahlah menjadi bacalah, hindar ditambah i menjadi hindari. Itu yang dikatakan dengan kata kerja. Masuk dengan kata teknis. Contoh, investasi. Joni berinvestasi pada usia muda. Proyektor. Hubungkan proyektor dengan listrik menggunakan kabel. Masuk pada kata konjungsi. Konjungsi biasa kita sebut dengan kata penghubung. Contoh, misalnya, kemudian, dan, lalu, selanjutnya, dan masih banyak kata penghubung lainnya. Lanjut pada pernyataan persuasif, yaitu kalimat untuk meyakinkan seseorang. Contoh, ayo berolahraga secara teratur, belajar dengan giat, makan dengan teratur, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Kita masuk pada KD yang kedua, yaitu 4.2 mengembangkan teks prosedur. Yang pertama, mengartikan kata-kata sulit.
Dalam mengartikan kata sulit terbagi atas dua lagi. Yang pertama makna leksikal, yaitu makna berdasarkan pada kamus bahasa Indonesia. Dan yang kedua makna struktural yang berdasarkan dalam konteks. Yang kedua dari mengembangkan teks prosedur yaitu memaknai maksud teks secara keseluruhan, yang tujuannya untuk mengetahui topik umum yang tujuannya untuk mengetahui topik umum beserta langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur. Mengartikan makna sulit. Contoh, kata solusi, makna leksikal atau makna berdasarkan kamus yaitu penyelesaian, jalan keluar. Makna strukturalnya pemecahan masalah. Baik, sampai di sana apakah Ananda semua sudah paham dengan apa yang Ibu jelaskan? Kalau sudah paham, kita masuk pada tugas. Minggu kemarin maksudnya, Ibu sudah menugaskan Ananda semua untuk membuat video teks prosedur. Jadi untuk hari ini silahkan kalian simak kembali video teks prosedur yang kalian buat minggu lalu. Kemudian sebagai tugasnya untuk yang pertama, temukan kata kerja perintah di dalam teks tersebut. Kedua, temukan kata-kata teknis di dalam teks tersebut. Yang ketiga, temukan kata konjungsi yang ada di dalam teks tersebut. Keempat, temukan kata-kata sulit, kemudian tentukan makna leksikal dan strukturalnya. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dedikasi.